Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dwibi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian yang mendengarkan podcast aku selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki ya. Oke, di cerita kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang mungkin teman-teman semua suka ya. Dimana ceritanya di sini berjudul Disantet oleh Mantan Pacar Sendiri. Cirebon tahun 2004. Wati merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota Cirebon. Ia memiliki seorang pacar bernama Arif. Arif berasal dari Banten. Ia sendiri sedang merantau ke Cirebon dan memang dalam perjalanan hidupnya dipertemukan oleh Wati. Mereka berpacaran di awal bulan Mei tahun 2018. Awal-awal mereka pacaran, gak ada satupun kendala ataupun masalah. Keduanya masih dalam kisah percintaan yang sama seperti yang lainnya. Namun, ketika memasuki bulan ketiga mereka berpacaran, orang tua Wati meminta kepada Arif untuk segera menikahi Wati. Alasannya adalah agar hubungan mereka bisa segera halal dan menjadi pasangan yang sah. Akan tetapi saat itu Arif belum siap dikarenakan dirinya masih banyak tuntutan dari keluarganya sendiri. Alhasil, orang tua Wati pun meminta kepada Arif untuk tidak berhubungan lagi kepada Wati sampai benar-benar dirinya siap untuk menikahi Wati. Arif merasa aneh dengan pola pikir orang tua Wati yang tidak sesuai dengan jalan hidupnya. Orang tua Wati juga meminta mahar yang sangat besar. Karena memang sudah sangat mencintai Wati, Arif pun meminta kesempatan kepada orang tua Wati agar bisa menikahinya. Orang tua Wati pun mengabulkan permintaan Arif. Arif diberi waktu 2 bulan agar bisa mengumpulkan mahar untuk bisa menikahi Wati. Dengan hati yang masih kecewa, Arif tetap harus bekerja agar bisa menikahi Wati. Dirinya juga rela lembur seharian agar bisa mengumpulkan mahar yang ditetapkan oleh kedua orang tua Wati terhadap dirinya. Bulan pertama saat Arif mengumpulkan mahar masih berjalan lancar. Arif juga tampak bersemangat saat dirinya mengumpulkan sedikit demi sedikit pundi-pundi uang. Namun tidak bagi bulan kedua. Arif merasakan kehancuran saat dirinya mengetahui kalau Wati ternyata sudah dilamar oleh seseorang. Wati dilamar oleh seseorang yang kebetulan lebih mapan dari Arif sendiri. Hati Arif sangat hancur mengetahui pemberitaan itu. Bahkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya berasa mati seketika. Jiwanya menjadi hampa dan semangat pun semakin redup. Pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua orang tua Wati memberikan luka mendalam bagi Arif sendiri. Di saat dirinya sedang berjuang untuk mendapatkan Wati, kini seluruh kenyataan hidupnya telah hancur berantakan akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang tua Wati. Karena merasa sudah dipermainkan, Arif pun langsung mendatangi keluarga Wati dan meminta penjelasan terkait pertunangan Wati dengan orang lain. Saat Arif menemui kedua orang tua Wati, dirinya sudah tidak berdaya saat melihat jari manis Wati telah diselipkan cincin yang menandakan pengikatan dirinya terhadap orang lain. Arif sendiri meminta kepada Wati untuk menjelaskan hal tersebut.
Namun Wati hanya terdiam. Ia bahkan tidak bisa menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan Arif kepada dirinya. Alhasil, orang tua Wati meminta kepada Arif untuk meninggalkan serta mengikhlaskan Wati, karena memang Wati sudah dilamar oleh orang lain. Lelaki mana yang ikhlas ketika wanita pujaannya telah diambil oleh orang lain akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang tua si wanita itu. Arif masih berdiri di hadapan rumah Wati sambil membawakan uang mahar yang diminta oleh kedua orang tua Wati sebagai bentuk perjanjian mahar yang telah disepakatinya. Air mata Arif menetes secara perlahan. Hatinya dipatahkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Wati dan juga kedua orang tuanya. Makian serta cacian terus dilontarkan dari mulut orang tua Wati kepada Arif yang memang belum mampu untuk menikahi Wati. Bahkan orang tua Wati menyebutkan jika dirinya hanya menginginkan menantu yang mapan agar bisa hidup berkecukupan. Semua perkataan dan hinaan yang dilontarkan oleh keluarga Wati pun direkam oleh Arif. Ia sendiri tidak bisa melakukan apapun selain membalaskan dendam terhadap pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Wati serta kedua orang tuanya. Arif berusaha untuk menegakkan kepalanya, melanjutkan hidupnya, namun ia tak akan lupa terhadap apa yang dilakukan oleh Wati terhadap dirinya. Cinta yang sudah bersemi kini berubah menjadi dendam yang begitu mengerikan. Di hadapan Wati dan juga orang tuanya, Arif bersumpah akan membalaskan dendam dan membuat Wati hidup dalam penderitaan. Arif juga bersumpah untuk tidak memaafkan seluruh keluarga Wati walau sampai sujud di hadapannya sekalipun. Karena dalam prinsip Arif, orang yang telah berkhianat adalah orang yang telah menciptakan kejahatan dalam dirinya sendiri. Arif pun meninggalkan rumah Wati dengan hati yang kacau dan pikiran yang tidak tenang. Arif berusaha untuk membuat penderitaan yang sama terhadap dirinya kepada keluarga Wati sendiri. Keluarga Wati yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mereka menganggap jika yang dikatakan oleh Arif hanyalah omong kosong belaka. Sudah hampir 3 bulan semenjak hubungan Arif dan Wati terputus. Wati sendiri merasa tidak ada sesuatu yang membuatnya takut. Kini ia telah memiliki seorang lelaki yang mampu menjaganya tiap saat. Orang tua Wati sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Lelaki yang menjadi tunangan Wati ternyata lelaki yang cocok menurut kedua orang tua Wati. Lelaki itu bernama Tomo. Dia merupakan salah seorang karyawan perusahaan besar yang ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Semua keinginan yang diinginkan oleh orang tua Wati pun dapat dipenuhi oleh Tomo. Kuningan, akhir tahun 2004. Tepat di malam tahun baru, Tomo mengajak Wati untuk menuju ke sebuah restoran terkenal yang ada di daerah Kuningan. Alasan Tomo memilih daerah Kuningan sebagai destinasi wisata malam hari adalah karena lokasinya yang berada di dataran tinggi dan memiliki suasana yang sangat indah ketika malam pergantian tahun baru tiba. Mereka berdua sangat menikmati suasana tersebut sampai lupa waktu hingga larut pagi. Tepat jam 2 pagi di awal tahun baru,
mereka pulang ke Cirebon. Namun, dalam perjalanan pulang, Wati melihat sesuatu yang aneh berada di pinggiran jalan. Ia melihat ada seseorang wanita dengan mengenakan gaun putih sedang menyeberang secara sembarangan di jalan yang sedang ramai-ramainya kendaraan. Sontak saja, hal ini membuat Wati panik hingga motor yang dikendarai oleh Tomo terjatuh ke pinggir jalan tersebut. Wati terseret beberapa meter dari lokasi motor itu terjatuh. Kedua kaki Wati terluka karena bergesekan dengan aspal jalanan itu. Berbeda dengan Wati, justru Tomo yang paling parah. Kepalanya membentur aspal hingga terjadilah pendarahan yang begitu hebat. Kendaraan yang berada di sekitaran langsung berhenti dan orang-orang secara berbondong-bondong turun ke jalan untuk membantu Wati dan juga Tomo. Wati menangis saat itu karena melihat keadaan tunangannya yang sudah sekarat. Alhasil, Tomo pun dilarikan ke rumah sakit yang berada di kota Cirebon. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Wati menggenggam tangan Tomo yang sudah melemah. Nafas Tomo juga sudah semakin memberat. Darah dari kepalanya juga terus mengucur deras. Hingga akhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit, Tomo pun meninggal dunia. Dengan meninggalnya Tomo, Wati teringat akan seseorang yang pernah ia sakiti, yaitu Arif. Selama berhari-hari, Wati tidak mau makan dan yang diingatnya adalah sosok Arif mantannya. Tubuhnya menjadi kurus. Seiring berjalannya waktu, Wati terkena penyakit aneh. Di bagian punggungnya keluar benjolan aneh berwarna merah. Namun, benjolan itu akhirnya menyebar ke bagian perut dan pahanya. Bukan hanya itu, Wati juga seringkali termenung dan merundung di dalam kamar sembari mengucapkan nama Arif. Ia juga kadang berteriak-teriak sendiri seperti orang gila. Keluarga Wati pun akhirnya membawa Wati ke salah satu kiai di kota Cirebon. Tujuannya adalah agar Wati bisa disembuhkan dari ingatan Arif yang masih melekat di dalam pikiran Wati saat itu. Kiai itu menyebutkan bahwa Wati disantet oleh seseorang terdekat Wati. Dan ternyata orang itu adalah orang yang memiliki kenangan dalam hidup yang tak lain dan tak bukan adalah mantan dari Wati sendiri yang bernama Arif. Kiai itu meminta kepada keluarga Wati untuk meminta maaf kepada Arif sebelum Wati semakin parah. Berbagai cara telah dilakukan oleh keluarga Wati agar bisa menghubungi Arif. Namun, sampai akhirnya tidak ada kabar mengenai keberadaan Arif yang berasal dari Banten itu. Pada akhirnya, keluarga tidak memiliki jalan lain selain membawanya ke rumah sakit Kila. Namun, tidak ada tanda-tanda dari kesembuhan yang dialami oleh Wati. Bahkan bisa dibilang, Wati semakin parah. Tubuhnya semakin kurus. Benjolan itu tidak pernah hilang walaupun menggunakan berbagai macam obat sekalipun. Sudah berobat ke sana kemari, ternyata tidak ada tanda-tanda kesembuhan dari Wati. Hingga akhirnya, tepat di tahun 2005, Wati meninggal dunia. Meninggalnya Wati membuat keluarga merasa kehilangan. Mereka juga merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kisah percintaan Wati dengan Arif dan memaksa Arif untuk menikahinya.
Namun, ketika Arif sudah berjuang dan siap untuk menikahi Wati, justru keluarga Wati mengkhianati Arif. Alhasil, atas kejadian ini, keluarga Wati merasa terpukul dan menjadi bahan pelajaran. Dan itu tadi teman-teman, akhir kisah dari Wati dan juga Arif, yang mana Wati ini akhirnya disantet oleh Arif ya teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Salah satunya yaitu agar bisa menghargai perjuangan seseorang dan selalu bersikap adil terhadap sesama. Karena bukan harta yang dijadikan kita untuk menjadi orang yang bahagia, namun menjaga tali persaudaraan dan menebarkan kebaikan adalah kebahagiaan yang tiada tara harganya. Oke teman-teman, sekian dulu podcast horor kali ini. Bagaimana menurut kamu ceritanya? Jangan lupa ya tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor, teman-teman juga bisa sharing-sharing sama aku melalui akun Instagram aku di @dwiberry ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share. Oke, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.